Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Pertama ESES, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-9 INKP, ke-10 BIRD, ke-11 Cuan, ke-12 PTRO, dan terakhir Tepia. Langsung saja ke saham pertama, ada ESES yang ditutup di harga 910, terkoreksi 6,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya ESES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau seperti ini ESES lebih condong turun. Dan ini saya tarik naik ke atas lagi ya. Sedikit lagi mudah-mudahan 860 870 itu ya. Itu mestinya dijaga. Untuk ESES kondisi sekarang lebih ke wait and see ya. Lebih condong arahnya ke bawah. Kalau mau Bapak Ibu perhatikan nanti di area 860 880 ini aja. Perhatikan area ini, kalau memang kuat baru buy on support, buy on weakness di area ini ya. Secara teknikal memang masih uptrend dan dia itu sudah terkonfirmasi pola cup and handle atau pola inverted and shoulder. Sama aja apapun pola yang Bapak Ibu lihat, konfirmasinya resisten dari neckline-nya ini ya, resisten klasik yang ditarik garis lurus ke samping. Ini kelihatan ya di 880 860 tuh area yang mestinya mantul. Pertama kali sudah dicoba mantul di tanggal 1 April kemarin. Ya, dan Ria Rebound mantulnya dari 880 ke dia naik 990. Itu lumayan ya. Lihat apakah kali ini akan mantul lagi. Wah, 13%. Kemarin Bapak Ibu kalau beli dari tanggal 1 April lumayan ya. Sebulan 13%, nggak nyampe sebulan bahkan. Dan kita lihat lagi nanti ya di 880 860 itu untuk ESES. Kalau menurut saya berpotensi mantul dengan catatan ISG-nya aman dan rebound. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2840, terkoreksi 3,07%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya MRT ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. MRT gagal lagi. Dia menguji 3000-nya dan turun. Jadi ya ini juga sudah kelihatan dia harus menjaga support 2800. Ya, kalau menurut saya Bapak Ibu boleh nekat aja dengan stop loss kalau jebol 2800. Misalnya dikasih koreksi besok Senin ke area 2800 tuh tutup di bawah itu, buang aja mungkin 2%, 2,5% udah daripada dibawa ke 2500-an. Ya, pokoknya kalau sampai jebol lagi 2800-nya minggu ini gagal. Ya, walaupun dia minggu kemarin membentuk higher high, tapi bisa jadi pola dead cat bond. Itu aja. Ya, untuk MRT mestinya sih mantul. Ya, harus dijaga kalau memang mau naik, bandarnya harus jaga supportnya 2800 atau toleransinya 2770 itulah untuk MRT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1500 menguat 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya LPPF. Wah, ini dia juga baru habis bagi dividen. Potensi mantul. Sebenarnya risknya nih kecil. Kalau sampai dia candle merah aja Senin itu tanda-tanda lemah. Ya, turun 2% aja tanda-tanda lemah. Kalau melihat kondisi seperti ini catnya. Ya, untuk LPPF harus rebound juga dia langsung Senin. Tapi apakah bisa nutup gap? Kayaknya enggak sih. Maksimal menurut saya itu 1600. Itu aja dulu untuk LPPF. Ya, seperti itu aja. Lanjut. Ada MAPA yang ditutup di harga 845, terkoreksi 9,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk MAPA. Waduh, masih sama. Langsung saja ke tekniknya. MAPA akhirnya gagal pola dead cat bond. Kondisi seperti ini bisa jebol nggak support kuatnya? Mesti lihat Senin dulu. Kita lihat konfirmasi. Kalau dilihat volume turun besar tapi ada ekor ya mungkin ada yang cover. Tapi kalau misalnya besok melorot lagi bisa turun tuh sekitar 10-12% lagi. Tapi itu kemungkinan besar maksimalnya. Jadi seperti itu aja. Untuk MAPA padahal ini sudah terkonfirmasi nih. Sudah selesai turunannya ya. Sudah sampai kan pola apa ini? Cup and handle terbalik. 1, 2. Sudah selesai.
Dan pola bearish penannya juga sudah selesai. Mestinya sih mantul, harusnya di 850 ini mantul. Lihat aja Senin ya. Mestinya sih mantul. Semoga bertahan ya, karena 850 itu adalah support kuat, dulunya resisten kuat. Jadi ya bisa berubah, jadi akan berubah support kuat. Rebound menarik. Pokoknya mapa itu di atas 850 cukup aman. Di bawah itu sangat mungkin ke 750. Itu untuk mapa. Lanjut saja ke MAPI yang ditutup terkoreksi 4,89% ke harga 1555. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MAPI juga kondisi sekarang di level yang memang dia harus bertahan juga ya. Wah, ini sih dekat. Ini aja kita pakai support selanjutnya yang harus dijaganya. Kemungkinan besar sih bisa offset. Offset turun 1500 baru mantul. Kita lihat ya. Memang kalau dilihat dari histori 2023 November atau ditarik lebih panjang lagi dari semenjak Mei 2023, sekarang itu April 2024, setahun yang lalu itu support kuat. Dan ada indikasi double kondisi sekarang, tapi bisa di spare sampai 1500. Kalau jebol ya udah bisa dimampatin cuan bungkus pola dead cat bond. Misalnya Senin dia koreksi, menurut saya nekat aja beli di 1500 kondisi sekarang. Ada yang cover, kemungkinan besar ada yang cover. Risknya kecil ya, paling ya 2% 3% udah. Tapi beli mepet 1500. Dan kalau beli teknik rebound tuh ada peluang di 5 sampai 6% potensi profit ya. Menguji resistennya 1600 nih. Nah, itu menarik ya. Itu untuk MAPI, kalaupun misalnya nggak mampu menembus, dia sideways, jadi bisa dimanfaatin cuan bungkus beli support dekat resisten jual. Tektokin, ingat gambarannya seperti ini untuk MAPA. Kalau koreksi ke 1500 itu kesempatan Bapak Ibu buy, naik jual. Itu ya. Untuk reversal kayaknya belum. Jadi manfaatin cuan bungkus saja. Ya, dapat 3% sampai 6% bungkus. Ya, tergantung gimana Bapak Ibu lah. Harus belajar, harus mengasah ilmu, membuat trading plan, sistem trading, dan insting juga ya. Jangan cuma modal insting doang, modal feeling doang. Babak belur pasti di market ya. Itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 386, terkoreksi 0,51%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibuka semuanya MIDI di distribusi. Nah, ini juga kelihatan udah gagal. Nggak menarik kalau menurut saya. Pokoknya jebol 380, minimal 6% turunnya. 360, 350. Jadi nggak menarik. Kalau menurut saya MIDI belum menarik. Lebih ke wait aja. Tapi kalau Bapak Ibu yakin nih ada teknik rebound karena melihat, nah ini pentingnya ya, kita juga lihat volume. Ini dia koreksi makin kecil nih. Potensi juga nih pola 3 black crow. Kayaknya rebound nih. Nekat aja beli ya. Yang penting itu punya sistem trading. Dengan catatan jangan turun di bawah 380. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu masih ada big distribusi ya. Jadi seperti itu. Untuk MIDI ada berpeluang rebound gak? Kalau market rebound juga MIDI. Kalau marketnya merah dikit aja bisa turun jebol nih. Supportnya 380. Kita lihat nanti ya, Senin untuk MIDI. Pokoknya di level yang harus dijaga. Kalau enggak ya udah melorot bisa 78% turunannya ke 350 360 itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 454, terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibuka semuanya RALS diakumulasi. Lanjut terus ke patok resisten. Nah, kondisi seperti ini ada normal akumulasi di Stockbit dan ini lihat tembus 460 menarik nih. Kalau menurut saya tembus resistennya menarik. Sekarang harga nanggung, tergantung bagaimana Bapak Ibu, apakah pola dead cat bond ya. Kalau Senin dia merah lagi, pola yang besar pola dead cat bond, maksudnya ke support dulu, entah pola dead cat bond jebol atau dia sideways. Jadi harga sekarang tuh harga nanggung. Skenarionya menurut saya lebih baik buy on breakout, tembus 460 beli atau tunggu di bawah sekalian 440. Harga sekarang harga nanggung, tapi belum tentu juga turun, bisa aja naik ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau mau ya dicoba terus ya Bapak Ibu. Kalau mau pandai, mau hebat di trading saham itu harus bisa technical, bisa membuat trading plan ya, bisa
buat strategi yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Nah, itu membuat strategi itu nggak gampang. Perlu waktu, perlu jam terbang, perlu mencoba trial dan error. Yang bagusnya di saham ini Bapak Ibu bisa mencoba dengan dana-dana kecil. Nanti kalau sudah terlatih, sudah bagus win rate-nya, floating profit-nya lebih besar dari loss-nya, itu baru naikin dana. Karena semakin besar dana yang Bapak Ibu tradingkan, itu akan mempengaruhi psikologis. Yang awalnya di modal-modal kecil, disiplin, bagus trading plan-nya, dinaikin modalnya lebih besar 2 kali, 3 kali lipat, tiba-tiba buyar, tiba-tiba muncul harapan, itu pasti terjadi. Ya, itu perlu dilatih biar disiplin. Kuncinya tuh sebenarnya disiplin dan punya trading plan, punya sistem trading. Tapi memang psikologis akan mempengaruhi semakin besar dana yang Bapak Ibu tradingkan atau investasi. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Untuk RALS, kondisi sekarang ya tadi lebih ke wait and see kalau saya. Lanjut, ada TKIM yang ditutup terkoreksi cukup dalam 6,74% ke harga 7.600. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TKIM ada akumulasi walaupun tipis. Lanjut TKIM, wah langsung dalam satu candle dia dari resisten ke support ya. Jadi kemana nih? Mantul nggak nih? Ya lihat Senin. Kalau dilihat ada masih walaupun buangan ada normal akumulasi, small akumulasi ya. Kalau dilihat dari volume juga ya nggak terlalu besar buangannya, tapi bisa offset. Bisa aja lanjut turun. Kita lihat Senin lah. Mungkin ekor ke 7.400 terus dia ada potensi kembali rebound. Ya, tapi bagus lagi kalau TKIM ini ngasih swing low ke 7.200 7.000. Itu menarik kalau dikasih ya. Pokoknya Bapak Ibu jaga aja, pasti ada yang cover. Kalau menurut saya potensi besar, jangan bilang pasti. Nanti pas jebol, wah akhirnya Kaltros juga bilangnya pasti ada yang cover di 7.000. Ternyata jebol juga. Nah, ya itu gunanya trading plan. Ya, tapi kemungkinan besar kalau dia ke 7.000 itu ada yang cover. Seperti itu. Untuk TKIM lanjut, ada INKP yang ditutup di harga 8.975 terkoreksi 6,99%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 27,4 miliar. Kalau dibakar semuanya INKP di distribusi. Lanjut INKP. Nah ini dia harus mantul nih. Di 8.900 8.800 nih. Gagal mantul ke bawah false break. Ya bisa sideways-nya di bawah lagi. Tapi bisa jadi nanti double bottom sebelum dia break 10.000-nya. Jadi kalau misalnya ISG Mei ini ada koreksi lagi sedikit, TKIM tuh bisa ke 7.800 8.000 dan kemungkinan baru double bottom. Dan pas ISG-nya bullish tembus all time high, baru tuh INKP tembus 10.000. Jadi menarik, kumpulin aja. Kalau menurut saya kumpulin aja. Boleh nggak pakai stop loss, kalau menurut saya nggak masalah saat ini ya, tapi disclaimer. Kalau view lebih panjang, Bapak Ibu perhatikan, dia ini masih sideways. Dari 2021 tuh sideways. Belum ada naik, tapi dia tahun lalu udah membentuk higher high. Dan tahun ini, yang Bapak Ibu bisa perhatikan, dia sudah membentuk higher low dari tahun sebelumnya. Jadi itu sudah mengindikasi uptrend. Seperti ini juga bisa. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana menggambarnya. Kalau saya lihat ya nggak perlu pakai gambar-gambar seperti ini, ya udah lihat. Tahun 2003 low-nya itu di 6.800. Tahun 2003 dia membentuk higher high di sekitaran 11.500. Terus tahun 2024, ini 2023 ya, September 2024 dia membentuk higher low yang lebih tinggi dari low sebelumnya 2023 di 7.800, sebelumnya di 6.800, naik 1.000 poin. Dan mestinya ini nanti kalaupun turun nggak lebih, kalau memang market makernya mau narik di tahun ini ya nggak lebih turun dari 8.000 7.600. Jadi kesempatan Bapak Ibu dapat kalau dikasih murah ya. Tiba-tiba di 8.800 8.400 ini dah rebound ya. Memang seperti itu ya. Pokoknya jebol 8.000 7.800 tahun ini ya, menurut saya gagal naik dia tahun ini. Mestinya dijaga tuh itu ya. Kalau dia membentuk higher high mestinya lebih dari 12.000. Dari harga sekarang aja ke 12.000, berapa persen tuh? 13%, 32%. Nah, lumayan kan?
Tergantung lah bagaimana strategi Bapak Ibu. Itu aja analisanya untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRD yang ditutup di harga 1570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BIRD diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya big akumulasi. Wah, ini di level-level memang ada potensi teknika rebound karena ada akumulasi, tapi supportnya jauh tuh 1500. Waktu beli hari Senin kemarin mungkin bisa tuh 22 April ya, hari Senin 22 April ya. Sekarang waduh agak tinggi ya, tapi kita lihat aja lah. Berpotensi bisa rebound. Tapi disclaimer ya, dia akan potensi menguji 1600 1650-nya untuk BRD. Lanjut, ada cuan yang ditutup menguat 2,4% ke harga 6375. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya cuan, ada akumulasi. Lanjut cuan kondisi sekarang, wah, ini cuan nih menarik ya. Cuman supportnya agak jauh 6000. Lihat ada buying power nggak gitu aja. Senin kalau ada buying power bagus. Kenapa? Ini dia Bapak Ibu perhatikan, dia naik dengan volume besar walaupun ada yang profit taking karena ya seperti diketahui Jumat itu biasa rawan profit taking. Tapi menarik nih untuk cuan. Ya, seperti itu aja untuk cuan. Kalau market rebound sih Senin bisa digas, apalagi kalau rebound di jauh pekat ya. Bisa sektor finance, terutama BBRI dan ya bisa grupnya Barito lagi nih. Kemungkinan besar ya. Cuman supportnya jauh ya 6000. Jangan nggak boleh jebol itulah pokoknya cuan ke depannya. Ingat aja itu untuk cuan. Lanjut, ada PTRO yang ditutup menguat 10,12% ke harga 5275. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTRO diakumulasi. Lanjut, PTRO bagus. Sudah terkonfirmasi break. Ini gambar ulang aja ya biar lebih rapi. Ya bisa dipakai, supportnya itu 4800 5000. Nah, ini nggak boleh jebol nih, kalau jebol gagal udah. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kalau ditarik tren dari semenjak Desember 2023 sudah dipatahkan. Sinyal uptrend apalagi volume besar dan Bapak Ibu perhatikan dari bandar detektor Stockbit itu ada big akumulasi. Dari broker-broker yang jarang dipakai retail. XA, SS, HP ya. Dan yang jual itu kebanyakan broker retail. Cuman satu top sellernya tuh YU, selebihnya retail. XL, KK, AZ, NI, XC, DR, YP. Tuh, mendominasi retail. Jadi menarik untuk PTRO. Cuman sekarang juga agak jauh dari support. Kalau ada koreksi-koreksi tipis menarik kalau dikasih. Nah, gimana sih cara belinya? Saya mau beli atas cuman saya harus stop loss gimana? Ya, itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Boleh beli saat atas, saat hijau seperti ini. Tapi dia ada strategi sendiri gimana. Dan cut loss-nya ya di area-area itu juga ada strateginya, ciri-cirinya. Saham yang gagal naik itu ya di stop loss dulu. Stop loss-nya juga gak besar. Kalau Bapak Ibu mau belajar menganalisanya, melihat bid offer, time frame chart lebih kecil, broker summary, end of day, dan titik entry dan exitnya, ciri-ciri sahamnya mau naik turun itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Kalau mau dipandu live trade, swing trade, kalau di scalping juga live trade ya, tapi lebih berfokus ke bid offer, screenshotnya, chart, jadi biar lebih bisa membaca, biar lebih cepat paham. Kalau yang mau swing trade untuk live trade cuman Stockbit rekomendasi itu bisa join di Stockbit external community dengan kode R41778, atau yang tidak menggunakan Stockbit bisa daftar Stockbit atau punya akun lain yang lebih suka, lebih sudah biasa menggunakan, bisa join di grup swing trader rekomendasi. Itu grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa coba link yang ada di deskripsi. Seperti itu ya. Untuk PTRO menarik. Kalau menurut saya, kalau market oke nih 6000, peluang besar diuji 6000 6200 ya untuk PTRO. Mudah-mudahan seminggu ke depan. Lanjut, saham terakhir ada Tepia yang ditutup terkoreksi 1,01% ke harga 7325. Kalau dilihat data transaksi asing itu terus naik karena kemungkinan Tepia ini masuk dalam indeks MSCI yang akan diumumkan kalau nggak salah ya 31 Mei. Karena mulai aktif tuh tanggal 1 Juni. Kayak Goto tahun lalu yang arah dari harga BEP, harga penutupan hari sebelumnya ditarik sampai arah dalam 1 detik atau 1 menit terakhir pas close market. Nah, penutupan itu ya sejarah tahun lalu kalau Bapak Ibu ada. Ingat tuh, ini bisa jadi juga
Tepia. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada Akum. Lanjut Tepia, kalau Tepia sih agak rawan ya. Cuman ya kalau nekat cut loss tipis juga bisa. 7.200 tuh bisa support. Cuman ya resikonya cut loss. Kalau ditarik naik ya itu di luar kendali lah. Ya udah resiko, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau nawar di bawah boleh nggak? Boleh juga. Tawar aja. Kalau saya 6.400 tuh menarik. Cuman apakah dikasih? Siapa tahu digas terus karena jauh target naiknya ini sudah terkonfirmasi pola ascending triangle dan 8.800 tuh arahnya ya. Tapi apakah dia koreksi dulu atau langsung gas? Nah, itu Bapak Ibu kalau mau lihat buying power di kelas scalping itu ya. Untuk Tepia cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.